Di sini saya akan mempresentasikan PT mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan judul kelistrikan pada motor dan mobil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Devti Prianto dengan NPM 2214071074. Saya dari kelas TEP B dengan dosen pengampu Dr. Marili Telambanua, STP MSc. Pertama, yaitu pengertian kelistrikan mobil. Sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian komponen listrik yang digunakan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengontrol energi listrik di dalam mobil. Sistem kelistrikan itu yaitu untuk menyediakan daya yang diperlukan oleh kendaraan untuk menghidupkan mesin, lampu, dan berbagai perangkat kelistrikan pada mobil. Ada fungsi dari kelistrikan mobil. Fungsi dari kelistrikan mobil yaitu menjadi sumber energi pada busi agar bisa menjalankan mesin, serta meningkatkan performa dan kenyamanan mobil. Fungsi utama dari sistem kelistrikan mobil adalah untuk menghasilkan, menyimpan, dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Dengan demikian, sistem kelistrikan akan membantu busi dapat menyalakan mesin untuk dapat bekerja. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dari kelistrikan mobil. Yang pertama ada suplai arus. Suplai arus adalah yang berperan sebagai sumber listrik untuk berbagai komponen mobil yaitu AC, lampu, dan audio. Komponen utama arus listrik yaitu ada dua. Yang pertama aki dan alternator. Setiap baterai yang ada di mobil pada umumnya memberikan arus listrik mencapai 12 volt sampai dengan 14 volt menggunakan alternator. Selanjutnya ada komponen input. Komponen input ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke beberapa perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual oleh kendaraan ataupun yang otomatis oleh sistem. Contohnya satu perangkat yang perlu diaktifkan secara manual yaitu saklar, tombol, knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang dinyalakan secara otomatis yaitu indikator dan sensor. Pada dasarnya komponen ini berperan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik ke perangkat atau terhadap perangkat. Selanjutnya ada komponen output. Komponen output adalah perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Beberapa contoh perangkat tersebut yaitu ada
audio, LED, head unit, AC, klakson, lampu, wiper, dan lain-lain. Yang keempat ada wiring harness. Wiring harness itu berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan listrik. Wiring harness ini nama lainnya adalah rangkaian kabel atau jaringan kabel-kabel. Kabel ini atau wiring harness ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika si wiring harness ini rusak atau ada salah satu yang tidak baik, ya harus diganti dengan komponen yang satu perangkat gitu. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah komponen misalkan mobil yang mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Setiap mobil, terutama mobil yang terbaru sekarang, pasti sudah menggunakan sistem komputerisasi ini. Baik, di sini ada gambar dari kelistrikan pada mobil. Di sini kita bisa lihat ada aki sebagai sumbernya, dialirkan untuk menghidupkan klakson, lampu, wiper, elektrik yang ada pada mobil. Semua merupakan sistem kelistrikan. Sumber utamanya yaitu aki itu sendiri. Sini aki berperan sangat penting dalam sistem kelistrikan mobil, terutama mobil yang menggunakan transmisi matic. Selain itu, mobil yang terbaru sekarang pasti sangat bisa dibilang bergantung kepada aki itu sendiri. Ada siklus kelistrikan mobil. Siklus kelistrikan mobil itu kita lihat di sini dari aki yang pertama, dari aki berangkat 20 ampere. Setelah itu menuju ke kunci kontak dari kunci kontak mengalir terus ke dinamo starter. Dinamo starter itu mengalir, setelah itu dipecahkan atau disebarkan ke saklar power window. Ya, di sini yang pertama-tama itu warna merah. Dari warna merah itu warna pink. Dari warna pink itu dialirkan ke warna biru. Warna biru itu dari ke dinamo starter, dan dari starter itu dilanjutkan ke
warna hijau yang disebarkan ke window. Ya, di sini cara kerja kelistrikan mobil itu sederhana, sama atau mirip dengan sistem peredaran darah, karena sama seperti tubuh memiliki jantung. Jantung itu bisa kita bilang baterai, di mana darah atau arus listrik akan dialirkan sepanjang kabel. Kabel itu yaitu pembuluh darah. Baterai atau aki akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil, kemudian mendistribusikan ke bagian-bagian mobil yang membutuhkan arus listrik. Arus listrik tersebut mengalir keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatifnya. Ini selanjutnya ada pengertian kelistrikan motor. Kelistrikan motor adalah rangkaian suatu tegangan pada sistem kelistrikan dan sebagai penggerak atau sebagai sumber arus listrik. Fungsi dari kelistrikan motor, fungsinya yaitu untuk menyalurkan arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan, pembakaran, hingga pengapian. Baik, selanjutnya di sini ada komponen-komponen kelistrikan motor. Sistem kelistrikan motor mempunyai peran penting dalam menyalurkan arus listrik. Setiap komponen yang memerlukan daya listrik. Komponen itu, komponen kelistrikan motor ada 5. Yang pertama yaitu kiprok. Kiprok itu sendiri berfungsi sebagai penstabil atau menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah, yaitu dari arus AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Dan itu kiprok juga sebagai tegangan listrik yang mengalir ke aki, karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan over, sementara jika arus terlalu kecil juga dapat menyebabkan aki tekor. Maka dari itu tegangan dan arus harus dalam kondisi seimbang jumlahnya. Dari itu kiprok adalah alat untuk menstabil arus dan tegangan tersebut. Yang kedua ada spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan motor yang berfungsi untuk menghasil energi listrik yang dibutuhkan oleh kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool tersebut menghasilkan arus listrik AC atau bolak-balik
energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti contohnya ada busi, CDI, bola, lampu, dan lain-lain. Dan harus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi DC atau searah menggunakan kiprok tadi yang sudah dijelaskan pada nomor 1. Kemudian yang ketiga itu ada kabel bodi. Kabel bodi itu menjadi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor, karena kabel bodi sendiri berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke komponen-komponen atau alat-alat yang membutuhkan listrik pada motor. Contohnya lampu, klakson, kunci kontak, dan lain-lain. Selanjutnya di nomor 4 itu ada sekring. Sekring ini adalah komponen listrik yang kelistrikan beberapa motor yang berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan adanya sekring, kerusakan komponen listrik akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran listrik yang tidak stabil atau konslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Sekring sendiri ini sistemnya otomatis karena dia berfungsi untuk memutuskan arus listrik yang merusak atau konslet secara otomatis. Selanjutnya yang kelima ada baterai. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan ataupun sumber arus listrik. Listrik dari aki ini digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika menggunakan starter. Selanjutnya selain starter ada klakson, sen, lampu-lampu lainnya. Selain itu aki juga dimanfaatkan untuk pengoperasian perangkat motor lainnya, yaitu ada CDI, eco, dan lain-lain. Jadi jika baterai itu habis akan sangat mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuk adalah sepeda motor tidak dapat menyala jika yang menggunakan sistem terbaru. Contohnya Matic zaman sekarang yang tidak menggunakan kickstarter melainkan hanya starter otomatis saja. Pasti di situ akan mengalami atau sangat merasakan dampak dari baterai atau aki itu sendiri. Di sini ada gambar sistem kelistrikan pada motor, spool, aki, kiprok, dan lain-lain yang sudah disebutkan pada komponen tadi pada slide sebelumnya. Selanjutnya di sini ada siklus motor.
harusnya itu udah pakai ke fuse 20 ampere ini kontak, selanjutnya sebarkan dialirkan ke dinamo menuju ke lampu dan lain-lain komponen listrik lainnya. Dari warna merah ini ke warna pink, dari pink ke biru, biru ke hijau. Ini telah bolak-balik siklus dari motor listrik sendiri. Ini kesimpulan yang pertama yaitu ada kelistrikan mobil adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi pada mobil. Semua sistem atau fungsi yang menyimpan energi listrik pada mobil termasuk dalam kelistrikan mobil. Yang kedua yaitu sistem kelistrikan pada motor merupakan sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dari baterai atau aki untuk menggerakkan berbagai komponen pada sepeda motor. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.